Oke, kita coba untuk melanjutkan kembali ya Recording in materi pada progress. malam hari ini. Kita akan coba kembali melanjutkan tadi berkaitan dengan review, berkaitan dengan eh, melihat perkembangan market sampai dengan hari ini. Sekali lagi untuk XAU berpeluang akan ada tekanan ke bawah. Ini dari histori yang ada. Perhatikan di menit-menit terakhir setelah 59 menit ini mau ganti candle dengan posisi bullish yang bearish ya, yang dengan posisi merah sebagai dominan. Kurang 1 menit sangat tidak mungkin, sangat kecil sekali kemungkinan buyer akan bergerak lebih kuat ya, karena ini kurang 1 menit akan ditutup seperti ini, sehingga ini tetap didominasi oleh seller ya. Nanti kelanjutannya, nanti selanjutnya seller akan terus berusaha untuk menekan ya, seller akan terus berusaha menekan hingga di level selanjutnya. Ketika nanti dia tidak mampu, baru nanti akan kita lihat apakah dia mampu breakout di atasnya atau tidak. Kita masuk ke materi dulu sambil kita lihat nanti di 20.30 nanti jelang ada news jam 20.30 nanti kita coba lihat di sana. Sebelumnya saya akan coba untuk kembali mengingatkan terkait dengan analisis, terkait dengan teknikal. Ada materi yang sudah kita bahas di waktu yang lalu. Sedikit saya ulas. Yang pertama berkaitan dengan psikologi trading. Yang kedua berkaitan dengan money management dan risk management. Masih banyak yang bingung, teman-teman masih belum mampu untuk menyerap semuanya, sehingga sedikit banyak kita akan ulas terkait dengan risk management ya, seperti apa cara menentukan batasan resiko ya, seperti apa menghitung pipnya, karena masih bingung di sana. Nah, basic yang kita gunakan karena kita menggunakan candlestick, maka nanti kita banyak mengukur berapa panjang pergerakan yang ada. Ketika kita sulit untuk menemukan pergerakan yang ada di sana, maka kita bisa menggunakan prosentase ya. Kita bisa gunakan prosentase. Ya, pertama ketika kita banyak menggunakan money management dan risk management, maka yang utama kita pelajari, kita harus fokuskan adalah di ketahanan. Ya, ketahanan itu apa? Ketahanan itu adalah kemampuan untuk menahan laju pergerakan market yang berbalik, sehingga kita tidak terjemput oleh batasan margin call-nya atau batasan margin yang terbawahnya. Ketahanan ini berkaitan dengan eksis dan tidaknya kita menghadapi guncangan pasar yang ada di sana. Satu contoh, misalkan modal saya 1000, modal adalah $1000, kemudian ketahanan yang saya gunakan adalah 1000. Ketahanan 1000 itu apa artinya? Artinya ketika saya entry buy atau sell, saya gunakan lot angka 1. Sehingga ketahanan yang saya miliki, dia bergerak naik turunnya hanya berkisar di angka 1000 pergerakan. Ya, marketnya bergerak naik turun. Ini satu pergerakan satu pergerakan satu ya, detik-detik yang paling terakhir, yang paling rendah, itulah yang kita hitung ya. Sehingga ketika dia bergerak naik atau turun, itu akan dicerminkan oleh detik demi detiknya atau pergerakan skala yang kecilnya. Dari modal 1000, kalau kita entry buy misalkan, marketnya bergerak turun hingga 1000 pip misalkan, maka bisa dipastikan modal kita habis kalau kita menggunakan leverage yang besar. Bisa dipastikan modal kita habis. Padahal di emas itu bergeraknya satu hari, di emas itu bergerak satu hari rata-rata 3000, plus minus di angka 3000 ya, 1200 hingga 3000. Maka saya ambil kisarannya di antara 2000 3000 ya, biasa standarnya ya 2000 di antara ini. Kalau kita punya modal 1000,
sementara kita langsung gunakan lot angka 1, maka bisa dipastikan 1 hari ketika salah ini bisa habis. Nah, ini yang kita harus pahami, namanya ketahanan. Atau kita bisa gunakan prosentasenya ya, prosentasenya. Ya, ketahanan itu kita bisa lihat dari prosentasenya. Bagaimana mengetahui ketahanan kita aman? Ketahanan kita aman ketika berada di 80% ke atas. Lebih dari 80% dari modal. Maka ketahanan kita aman. Kalau ketahanan kita di atas 80% itu berarti sangat aman. Ketahanan di bawah 80% berarti kategorinya mulai tidak aman. Artinya floating minus kita, kerugian kita yang bisa kita toleransikan adalah maksimum di angka 20% dari modal. Sehingga kalau modal kita $1.000, maka ketahanan yang aman itu seharusnya 800 ke atas. Ya, ketahanan kita, modal kita, sisa yang ada pastikan di atas $800. Kerugian yang kita derita maksimum di angka $200. Sehingga kalau sudah mendekati angka ini harus segera diselesaikan. Apakah di cut loss atau dilakukan recovery. Ya, recovery-nya seperti apa? Banyak jenisnya. Bagaimana caranya? Ya, jangan sampai mendekati angka 20%. Bisa ambil 2 hingga 5% per transaksinya. Ambil 2 hingga 5% per transaksinya. Pastikan tidak lebih dari 5% setiap 1 kali transaksi. Ya, kemudian jaga jangan sampai total keseluruhan rugi kita mencapai angka 20% modal. Ini yang paling gampang. Kalau kita bingung dengan PIP, kalau kita bingung dengan poin dan sebagainya, menjadi banyak persoalan bagi kita. Tidak usah terlalu pusing, kita cukup lihat dengan prosentasenya. Ya, kalau kita punya modal misalkan $20.000, kalau kita punya modal $20.000, kita punya minusnya 11.000. Minusnya 11.000. Kelihatannya angkanya 20.000, masih bertengger di sana 20.000, tapi jangan lupa minus yang kita punyai minus 11.000. Kalau kita prosentase di sana 11.000 kita bagi dengan 20.000 kali 100%, nanti akan ketemu berapa persen dari ketahanan. Floating kita berapa persen, sisanya nanti akan kelihatan di sana. Ya, kalau saya hitung 11.000 saya bagi dengan 20.000, saya kalikan 100. Maka ini sudah menjadi 55% dari modal kita. Ini sudah tidak aman. Ada banyak teman-teman yang masih floating seperti ini, dibiarkan. Ya, kalau bertanya ya silakan, kalau memang mau ditunggu. Kalau mau menunggu keajaiban silakan. Tapi bagi saya ini sudah salah di awal, sudah salah konsepnya. Maka kalau kita biarkan ini jadi spekulasi tingkat tinggi, kita hanya menunggu saja. Ya, menunggu keajaiban datang nanti berbalik atau selesai sama sekali. Karena dihitung dalam perhitungan akan sulit untuk kembali ke situ. Kembali ke titik awalnya akan sulit. Maka di awal sebelum kita sampai terjadi seperti ini, pastikan 1 kali transaksi, per transaksinya batasi 2 hingga 5% dari modal harus sudah selesaikan. Bisa di cut loss, bisa recover nantinya. Sehingga kalau modal 20.000, 2%-nya itu adalah $400 harus di cut loss atau di close. Kemudian dari keseluruhan transaksi, mungkin ada 3 transaksi, 4 transaksi ya, mungkin ya. Transaksi, 1 kali transaksi, 3 kali transaksi misalkan, pastikan tidak lebih dari 20%. Kerugian kita tidak lebih dari 20%, sehingga ketahanan tetap terjaga 80%. Maka ini di kategori aman. Ya, kalau kita terlalu pusing dengan PIP, dengan poin dan sebagainya, ya kita gunakan seperti ini.
biar kita nanti tidak salah di dalam menggunakan lotnya. Ya, penggunaan lot juga sesuaikan dengan ketahanan kita. Ya, kalau kita tidak lihai di dalam menggunakan lot, maka kita akan terjebak di dalam floating yang panjang dan sangat membahayakan. Karena kalau sudah menggunakan yang resiko tinggi, maka akan sangat sulit untuk kita mengembalikan. Nah, lot ini nanti yang akan sangat mempengaruhi dari ketahanan. Ya, lotnya besar atau kecil ya, besar atau kecil. Nah, ukurannya berapa besar atau kecil itu? Lot 5 apakah itu besar? Besar kalau modalnya kecil. Lot 1 apakah besar? Besar ketika modalnya juga kecil. Maka besar dan kecilnya lot ini bergantung dari ketahanan. Ya, contoh sama-sama modalnya 10.000. Ini 10.000. Si A dan si B. A, B. Ya. Sorry ya, satu bukan 10.000 ya. Satu modalnya misalkan 2.000. Ada modal 10.000, ada modal 2.000. Kemudian yang modal 2.000 ini menggunakan lot 2. Lot yang dipakai 2. Yang modal 10.000 sama menggunakan lot 2. Angka sama, lotnya sama. Tetapi berbeda ketahanan. Maka lot yang seperti ini nanti yang mempengaruhi adalah ketahanan, bukan angkanya. Artinya angka ini tidak menjamin besar atau kecil karena bergantung dari modal, bergantung dari modalnya. Kalau kita menggunakan modal 10.000, lotnya 2, ini masih bisa ditoleransi. Ya, meskipun termasuk high risk. Ya, meskipun masuk kategori high risk. Apalagi yang lot 2, maka ini sangat besar. Ini sangat besar. Ini slotnya juga besar, tetapi yang ini sangat besar karena berisiko sangat-sangat tinggi. Kalau ini menggunakan lot 1 misalkan, atau lotnya misalkan ini 0,5, ini lotnya sama 0,5, sama-sama lotnya tetapi beda bobotnya. Yang di sini masuk di kategori lot kecil. Yang di sini masuk kategori lot besar. Ya, masuk di kategori lot besar. Sehingga yang disebut lot besar atau kecil bukan hanya kita bergantung pada nominal angkanya atau angka dari lotnya, tetapi modalnya. Ya, modal ini akan mempengaruhi nanti di ketahanan ya, akan mempengaruhi di ketahanan.